Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, di kajian malam hari ini, kajian sirah nabawiyah, kajian perjalanan hidup Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah di sebelumnya kita membahas tentang orang-orang yang mereka masuk Islam dengan perantaraan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya. Ketika mereka masuk Islam, tentunya mereka ikrar syahadat di hadapan Nabi. Ikrar syahadat di hadapan Nabi itu menunjukkan dia yang dulunya berada dalam kemusyrikan, karena Makkah itu agama pagan, agama berhala. Nah, kemudian ketika mereka syahadat di hadapan Nabi, maka otomatis kehidupan mereka itu akan berubah. Dan tentunya selama periode sirriyah, dakwah sirriyah ini, periode sembunyi-sembunyi dalam berdakwah, tentunya ini dilalui oleh para sahabat yang awal, di mana mereka siap mempertaruhkan harta dan jiwa demi memegang kalimat tauhid yang sudah mereka ikrarkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya akan ada kewajiban yang dibebankan kepada kaum muslimin saat itu setelah mereka ikrar syahadat. Kalau kita perhatikan di rukun Islam, rukun yang pertama itu kan syahadat, yang kedua sholat. Maka pada bahasan hari ini kita akan mencoba menelusuri kewajiban apa yang pertama kali turun di saat dakwah sirriyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan menelusuri ternyata ada satu rumah di saat itu di mana mereka ingin mendapatkan ilmu dari Nabi, dan rumah itu jadi terkenal akhirnya. Dan akhirnya rumah itu menjadi markaz pembelajaran agama. Nah, yang pertama adalah kewajiban apa? Maka Imam Al-Azimi hafizahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Lu'lu' Al-Maknun fi sirati an-nabiyyi al-ma'mun, beliau membuat satu judul, Bidayatu fardil wudu'i was solati, permulaan kewajiban berwudu dan sholat. Ini yang diarahkan oleh beliau. Kemudian beliau menegaskan kana min awaili manazala, adalah yang pertama kali turun sebagai kewajiban bagi kaum mukminin saat itu, al-amru bil wudu'i was sholati, adalah perintah untuk berwudu dan sholat. Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, di sini jelaskan sanadnya dhaif, nomor hadis 17.480 dari Zaid bin Harithah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Jibril alaihi salam atahu fi awwali ma uhiya ilaihi, bahwasanya Jibril alaihissalam mendatangi Nabi di awal penurunan wahyu.
Fa'allamahu, lalu Jibril mengajarkan kepada Nabi al-wudu'a was-salata, wudu dan salat. Ini hadis yang dhaif di awal. Tetapi di riwayat Imam Ahmad yang lain, ya, di nomor hadis 2762 dari Imam Ahmad, juga Ibnu Hibban, juga Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Kalau tadi dari Zaid bin Harithah, sekarang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan itu mengisahkan tentang dulu di saat awal. Dakhalat Fatimatu radhiyallahu anha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki. Fatimah datang menemui Nabi dalam keadaan menangis. Faqalat, lalu Fatimah berkata, haula'il mala'u min Quraisy. Wahai ayahanda, ini kan putrinya. Wahai ayahanda, mereka-mereka ini para pemuka Quraisy, qad ta'aqadu. Sungguh mereka sudah ingin berjanji, siap untuk berjanji menyiksa, alaika, menyiksamu. Lau qad ra'auka, andai mereka melihatmu, wahai ayahanda. Ini panjang kisahnya. Lalu Nabi saat itu mengatakan, ya bunayyatu, wahai putriku, itini biwadu'in, datangkanlah kepadaku air wudu. Wudu itu air wudu. Kalau wudu pekerjaannya. Fatawaddo'a, lalu Nabi berwudu. Summa, kemudian dakhala alaihimul masjidah, kemudian beliau masuk masjid. Ini menunjukkan di awal-awal berarti ada syariat wudu dan sholat. Itu sebabnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan, wa hadzal haditsu, hadis ini yasluhu ala man ankara wujudal wudu qablal hijrah. Ini benar hadis ini, dan ini menjadi dalil di mana ada orang yang mengingkari adanya wudu dan sholat sebelum hijrah. Nah, ini jadi dalil. La ala man ankara wujuba hina idzin, bukan mengingkari kewajibannya di saat itu. Nah, berarti bab wudu itu ada di saat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat. Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surah Qaf ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qablal ghurub. Dan bertasbihlah kamu dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum ghurub, sebelum tenggelam. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan, kata beliau dalam tafsir Ibnu Katsirnya, nanti bisa dicek, kanati sholatu al-mafrudatu qoblal isra'i. Jadi sholat yang diwajibkan ini sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu kan lama ya, 3 tahun sebelum Nabi hijrah itu kan. Sedangkan ini kan awal-awal, di mana di 3 tahun pertama dari kenabian, kan lumayan jauh. Nah, beliau menegaskan begitu. Sholat yang diwajibkan itu sebelum Isra Mi'raj. Sinta ini ada 2 waktu. Qabla tulu'is syamsi fi waqtil fajri, itu yang pertama. Sebelum terbitnya matahari, itu di waktu fajar, di waktu subuh. Itu yang pertama. Wa qablal ghurub fi waqtil asri, dan sebelum ghurub, sebelum tenggelam matahari di waktu asar menjelang maghrib. Jadi 2 waktu, Pak Bu.
kewajiban ini menurut Ibnu Katsir 2 waktu dulu sebelum Isra Mi'raj. Kan Isra Mi'raj itu kan akhirnya 5 waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu kan. Nah sebelum itu ternyata ada kewajiban sholat di periode dakwah sirriyah. Tentunya beda ya, sholatnya nanti disempurnakan nanti. Ini kan 2 waktu saja. Dan wa qiyamul laili kana wajiban 'alan nabi wa 'ala ummatihi haulan. Dulu atau qiyamul lail, tahajud itu wajib bagi nabi, tetapi bagi umatnya itu sunat haulan 1 tahun. Awalnya wajib sama ikut ya. Jadi ketika turun Al-Muzammil itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Surah Al-Muzammil itu turun setelah surah Al-Muddatsir. Al-Muddatsir turun setelah surah Al-Alaq. Kan dekat tuh. Al-Alaq, Al-Muddatsir, Al-Muzammil. Al-Muzammil di ayat itu Allah merintahkan kepada Nabi, qumil laila, qiyamul lailah kamu, qumil laila illa qalila, sedikit, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, kurangi atau tambahkan, yang penting sejak saat itu jadi kewajiban Nabi. Sedangkan umatnya saat itu sahabat 1 tahun diwajibkan, kata Ibnu Katsir. Summa kemudian nusikha, dinasikh, dihapus. Jadi ada istilah nasikh mansukh nanti ya. Ini kalau belajar ilmu ilmu ulumul Quran itu ada nasikh mansukh. Ilmu hadis atau fikih juga nanti belajar. Di sini summa nusikha, kewajiban tadi dimansukh, dihapus. Hapus apanya? Fi haqqil ummah wujubuhu, yaitu di mana kewajiban bagi umatnya itu dulunya wajib, tadi dihapus jadi sunat. Padahal itu 1 tahun. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu nasakhallahu ta'ala dzalika kullahu. Kan jadi kewajiban awalnya yang qiyamul lail itu bagi Nabi, bagi sahabat. Nah, dalam 1 tahun, selama 1 tahun. Kemudian setelah itu Allah menghapus syariat qiyamul lail yang wajib itu semuanya. Ya. Kapan? Lailatul Isra, di waktu peristiwa Isra Mi'raj. Dengan apa dihapusnya? Bi khamsi sholawatin, dengan sholat 5 waktu. Nah, berarti kita tahu dulu ya, waktu kita bahas tentang Isra Mi'raj, 2 pertemuan tuh. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu kan peristiwa Nabi ya sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Menunjukkan yang ini awal-awal. Nah, berarti ada kewajiban sholat sebelum 5 waktu sholat, yaitu yang ini 2 waktu sholat berdasarkan surah Qaf ayat 39. Ini menurut Imam Ibnu Katsir. Bagaimana menurut Imam Al-Qurtubi ya, dalam surah Ghafir ayat 55, wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. 2 waktu, asyiyi wal ibkar, di waktu sore dan di waktu pagi. Ya seperti tadi kan. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau menegaskan hiya sholatun kanat bi Makkah. Yang ini, yang di surah Ghafir ini ya, ayat 55, ini itu sholat, kewajiban sholat. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyi wal ibkar, teh sholat. Sama dengan surah Qaf tadi kan. Ini kewajiban sholat. Kapan? Di Makkah. Di Makkah qabla an tufrados sholawatul khomsu, sebelum diwajibkan sholat 5 waktu. Jadi ada sebelum itu teh. Rok'atani ghudwatan, rok'atani asyiyatan, 2 rakaat di waktu pagi, 2 rakaat di waktu sore. Fayakunu hadza mimma nusikha, dan ini adalah di antara
ayat yang dimansuh, ayat yang hukumnya itu nanti berubah dari 2 waktu, berubah ketika masuk ke peristiwa Isra Mi'raj, itu menjadi terhapus. Yang kewajiban 2 tadi, waktu pagi atau waktu subuh dan waktu sore, itu terhapus, kata beliau. Wallahu a'lam. Beliau mengatakan itu Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Jadi kesimpulannya ya, ada kewajiban sholat. Jadi Masya Allah ternyata sholat nomor wahid di saat itu, di periode dakwah sirriyah. Jadi hadirin, kita tahu bagaimana mereka harus melaksanakan waktu sholat di waktu pagi dan sore, di saat di masyarakat itu sedang mengincar-ngincar kaum mukminin. Kalau di sini diibaratkan Ka'bah, masjid ya, nah itu diincar. Ini belum dakwah jahriyah, belum ya. Nanti pekan depan langsung ke dakwah jahriyah. Ini masih sirriyah. Makanya kewajiban ini betul ada kewajiban. Bahkan dikuatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam beliau ketika melihat di ayat ini, Toha ayat 130. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoblal Isra yusolli qat'an. Dipastikan keadaan Rasul sebelum Isra itu sholat. Kan yang kita gambarkan sholat itu kewajiban kapan? Ketika Isra Mi'raj. Betul itu. Yang 5 waktu sholat seperti kita hari ini laksanakan. Itu pun hasil negosiasi ya. Negosiasi antara Nabi Muhammad ketika di langit dengan Nabi Musa. Nabi Musa ada di langit ke-6. Udah kita jelaskan. Ke-7 Nabi Ibrahim. Jadi turun ke-7, langit 7, tidak ada komentar. Turun ke-6, ternyata ada komentar dari Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa berpikir Bani Israel wae titah salat hese wae gitu. Makanya meminta negosiasi. Terus nanti diberikan potongan-potongan, diskon-diskon. 50 waktu sholat, 10 waktu sholat, akhirnya 5 waktu sholat. Dari 5 waktu sholat inilah Nabi ketika disuruh oleh Nabi Musa untuk naik kembali memohon kepada Allah untuk meminta keringanan, tapi Nabi malu. Akhirnya kewajiban 5 waktu sholat itu diwajibkan setelah peristiwa Isra Mi'raj. Maka betul Imam Ibnu Hajar, jadi sholat yang tadi secara pasti ada sebelum Isra. Wa kadzalika ashabuhu, demikian pula sahabat-sahabat Nabi sholat yang 2 waktu tadi. Walakin ukhtulifa, akan tetapi itu jadi diperdebatkan. Hal ufturidu qabla shalawatil khamsi syai'un minas shalawati amla. Arino eta teh cenah diwajibkan sebelum sholat yang 5 waktu atau bukan. Maka beliau langsung menegaskan, fayasihu ala hadza qaulu man qala innal fardhu awwalan kana sholatan qabla tulu'i syamsi wa sholatan qabla ghurubiha. Anu larasmah yang benar itu kewajiban pertama kali itu adalah sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum tenggelam matahari. Gitu. Jadi ada kewajiban. Apa hujahnya? Wal hujjatu fihi qauluhu ta'ala. Nah surat yang tadi, surat Toha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Nah itu jadi dalil. Ibnu Hajar juga punya pendapat ada sholat sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Al-Qurtubi ada, Al-Hafidz Ibnu Katsir ada. Kalau kita simpulkan 3 pendapat ini, sudah dipastikan ada kewajiban sholat di saat itu. Itu yang pertama, beres ya. Kemudian yang kedua, bab yang baru ya. Nabi bersembunyi, kaum muslimin bersembunyi di satu rumah. Nah, rumah ini yang tadi jadi markazan lidakwah, pusat dakwah nanti rumah yang ini.
Ada yang tahu rumah siapa? Al-Arqam. Rumah bahasa Arabnya dar. Darul Arqam. Baik, kita bacakan. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah sahabatnya dengan konsekuensi mesti hati-hati, sembunyi-sembunyi, tidak boleh mengiklankan Islam, karena Allah memerintahkan itu agar dakwah sembunyi-sembunyi, jangan berani seperti itu. Fakanu idza aradu sholata, tuh kan ide helanya. Maka mereka itu sahabat ketika ingin sholat, kharaju ila syi'abi, keluar dulu ke lembah kemana gitu. Kalau ini kota maka takamana heula untuk sholat yang 2 waktu tadi. Fastakhfau fiha bi sholatihim, lalu mereka itu sembunyi gitu ingin melakukan sholat. Kenapa sembunyi? An andhari Quraisy, takut dilihat oleh bangsa Quraisy. Makanya Masya Allah yang kemarin disebutkannya, sahabat-sahabat agung yang mereka awal-awal masuk Islam, ini 3 tahun pertama ya. 3 tahun pertama, maka tidak aneh mereka sering disebut as-sabiqunal awwalun. Bahkan disebut al-mubasysyirina bil jannah. Orang 10 orang yang diberi keyakinan bahwa mereka akan masuk surga, karena ini awal-awal. Jadi rek sholat di Masjidil Haram di Ka'bah itu tidak bisa. Tidak bisa. Nanti bisanya itu kalau nanti setelah hijrah nanti dibebaskan semuanya. Nabi saja kan ketika itu Nabi diintai oleh orang-orang kafir. Padahal Ka'bah itu, Baitullah itu dulunya oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ismail dijadikan sebagai tempat ibadah dulu. Tapi kecampuran, di dalamnya banyak patung-patung berhala, 300 lebih patung-patung di dalam Ka'bah itu. Yang pernah umroh ibu bapak, di situ kan sekotak itu seluruhnya dimasuki oleh patung-patung di saat itu, dan Nabi belum bisa membebaskan Makkah dari berhala. Nanti setelah hijrah 8 tahun kemudian atau 7 tahun kemudian baru Fathu Makkah. Itu nanti ya. Baik, ke sini lagi. Jadi mereka itu kalau sholat sembunyi-sembunyi, nyumput ulah ke mana gitu. Ada orang mah gitu-gitu tehnya. Justru sekarang mah masjid diberikan kesempatan untuk beribadah seluas-luasnya, nyari rumput di imah gitu. Kan salah. Dibalik gitu. Harusnya kan semangat, mumpung masjid tidak di lockdown. Nggak bisa di lockdown deh. Takutnya nanti di lockdown deh. Kalau di lockdown lagi kan berat bagi kita tuh. Aiker di lockdown, komentar masjid dikunci, rumah Allah dikunci, memang naon. Nah, pas dibuka angger itu ya. Anggar, itulah manusia, banyak alasan, 1001 alasan manusia. Masya Allah. Ini sahabat, coba bayangkan ya, kalau belajar sirah nabawiyah, bayangkan keadaan sahabat saya itu waktu pagi dan waktu sore wajib sholat. Ini wajib sholat, kudu kumaha sholat teh. Adapun ibadah apa tadi, wudu, itu beda pendapat. Nanti apakah nanti di surah Al-Maidah itu kan di Madinah itu. Tetapi tentu ada syariat yang itu, seperti sholat yang 5 waktu, sebelumnya ada 2 kali waktu gitu. Wudu wallahu a'lam. Tapi yang jelas ada kewajiban sholat saat itu. Ada kewajiban sholat saat itu. Wa qad baqau ala dzalika tilata muddatin lid-da'wati sirriyah. Itu terus berlangsung mereka itu selama dakwah sirriyah. Terus jadi 3 tahun teh gitunya. Salatna nyumput. Pernah kan ada kisah siapa itu? Terlihat kan langsung disiksa oleh Umayyah, oleh orang-orang kafir saat itu. Pas ketahuan gitu. Apalagi kalau hamba sahaya ketahuan mereka masuk Islam, kemudian melaksanakan ibadah salat kan seperti itu. Sama dengan Umar.
ketika pulang ke adiknya, kan sedang baca Quran, kan Umar langsung menghantam suaminya, menunjukkan dakwahnya masih sirriyah. Nah, kalau Umar nanti Islamnya Umar. Kalau yang ini nanti masuk Islamnya yang kemarin tidak jelaskan adalah Islamnya Abdullah bin Mas'ud yang Qurra itu tuh. Nanti ketika di Madinah jadi ulama besar, karena nama Abdullah yang senior itu yang ini di periode ini Abdullah bin Mas'ud. Maka jangan aneh, Abdullah bin Mas'ud kan pernah mengatakan, andaikan ada orang yang tahu tentang Al-Quran, saya akan datangi orang itu walaupun harus menunggang unta. Dan didatangan tuh hebatnya sahabat yang ini mumpuni dalam ilmu Al-Quran. Tapi andaikan ada orang yang hebat punya ilmu, rek diudang gitu. Orang makan begitunya, loba alasan orang. Andaikan ada pengajian, udang hebat nih. Bahkan sekarang lebih nyaman. Sekarang teknologi itu menyamankan dan membuat kita malas. Betul atau betul? Kan membuat kita malas. Misalkan kalau ada yang streaming, cukup di rumah sambil rebahan, tidak ingin keluar dari rumah menuju menuju majlis taklim. Kenapa? Karena berpikirnya instan. Hari ini banyak yang instan. Makanya kalau dalam bab thalab ilmu jangan seperti itu ya. Selama ada kemampuan maksimalkan. Kalau tidak baru itu solusi berikutnya. Nah, kembali ke sini. Jadi selama dakwah sirriyah ini 3 tahun lamanya ya. Karena 13 tahun di Makkah itu dibagi 2. Dakwah sirriyah 3 tahun, dakwah jahriyah 10 tahun. Nah, selama ini terus-terusan. Nah, sekarang terakhir, dalam artian terakhir bahas tentang ini ya. Yang terakhir, yang pertama kali mengalirkan darah siapa? Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Betul, Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya sedikit bacakan biografi beliau. Masih di kitab ini dicatat kaki halaman 202. Nanti itu juga akan terbahas kalau sudah beres sirah nabawiyah ke para sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas namanya itu Sa'ad bin Malik, panggilannya Abu Ishaq. Beliau masuk Islam ya. Dan beliau itu awal-awal as-sabiqunal awwalun, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan di saat itu usia beliau ketika masuk Islam 19 tahun. 3 azka maknanya, azka sebenarnya 19-nya. Saat mah karek abus Islam. Azka mah geus beres 30 juz. Payunan sahaya. Bu, payunan sah azkanya. Kenapa mereka belum hafal Quran? Ada acan ya. Acan karena Quran itu turun selama 23 tahun. Bisi eta Abu Bakar usia 40 tahun can hafal wae Quran. Ya iya dah belum. Makanya kalau menghafal Quran 23 tahun, 3 tahun. Harus semangat di sini ya. Jangan mikir pingin pulang. Semangat saja. Nabi saya 23 tahun, di sini 3 tahun cukup. Beres 3 tahun kalau mau kemana silahkan gitu. Tapi harus bertahan saja 3 tahun. Kemudian di sini dijelaskan, ini hanya gambaran kecilnya saja. Yang ini ada di kitab Usudul Ghobah Ibnu Athir ya, Usudul Ghobah. Atau di Ibnu Hajar juga ada khusus tentang sahabat, kitabnya Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah. Di perpustakaan belum ada tentang biografi agung, belum ada. Beliau usia 19 tahun masuk Islam, dan beliau itulah yang satu di antara 10 orang dinobatkan calon penghuni surga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau mau di Madinah teh mah nalika teu damang gaduh putri hiji-hijina, terus kena teh Sa'ad bin Abi Waqqas mau mewakafkan, mau mewasiatkan seluruh hartanya berikan kepada yang lain, oleh Nabi ditahan. Nah, itu Sa'ad bin Abi Waqqas.
ditahan oleh Nabi, atau setengahnya ulah. Akhirnya sepertiga, kata Nabi, as-sulusu aksa. Sepertiga pun itu terlalu banyak kalau mau berwasiat harta. Mau berwasiat harta. Kemudian di sini jelaskan wahwa awwalu man roma bisahmin fi sabilillah. Nah, nanti kita akan bahas. Beliau pertama kali yang melemparkan tombak pertama kali di fi sabilillah. Itu ya. Itu yang pertama tadi apa? Salah seorang yang dinobatkan 10 orang yang masuk surga. Kedua, beliau itu orang yang pertama kali melakukan apa? Perlawanan gitu. Melakukan perlawanan di dakwah Syria. Yang ketiga, kana mujabad dakwah. Beliau itu doa yang diijabah. Nah, ini panjang kalau bahasan ini, satu pertemuan yang ini. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu didoakan oleh Nabi menjadi manusia yang diijabah doanya, mustajabad dakwah. Itu masyhur kisahnya. Kisahnya ya. Kalau mau diringkas, panjang tuh lah, lewat ini ya. Di Abu Sa'dah itu, Abu Sa'dah di Irak, orang tua yang sudah rentak, rambutnya sudah putih semua, alis, bulu alisnya ke bawah, kemudian ininya ke bawah tidak terurus, sok di sisi jalan wae. Tiap aya awewe di toel gitu. Si Abu Sa'dah itu namanya. Abu Sa'dah. Cek Abu Sa'dah, cek orang-orang satu, cing atuh ki sing mikir rek maot aki teh gitu. Angger we noelan awewe. Cek aki eta Abu Sa'dah naon? Apa yang dia katakan? Kata dia kan, asobatni dakwatu Sa'din. Aku terkena doa Sa'ad bin Abi Waqqas dulu karena beliau sudah meninggal. Kenapa sampai terjadi itu? Karena ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan keburukan ke Abu Sa'dah. Kenapa sampai doakan keburukan? Karena fitnah bahwa Sa'ad ketika jadi bupati, jadi gubernur tidak adil. Panggil oleh Nabi, akhirnya disingkat cerita, panggil oleh Umar. Singkat cerita, Abu Sa'dah ini memfitnah Sa'ad sebagai pemimpin di saat itu. Langsungnya doa. Tapi doa anak itu bagus doanya. Ya Allah, panjangkan umurnya. Allahumma atil umrahu, panjangkan umurna. Mun urang mah biasana mun dihina gitu. Biasanya kumaha Bu? Sing maot gitu. Sing maot gitu. Ini tidak. Panjangkan umurnya, berikan ujian-ujian nanti di akhir kehidupan dan miskinkan, dan dia miskin. Makanya kata Abu Sa'dah, asobatni dakwatu Sa'din. Itu panjang lah, karena nanti ada hubungan dengan surah ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Al-Baqarah 168 dihubungkan nanti dengan Al-Baqarah 172 di kajian atau di tafsir Ibnu Katsir. Itu sosok Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi dia mustajab dakwah. Satu kata kuncinya, maka kata Nabi, atib mat'amaka, toyibkan tempat makananmu, toyibkan perutmu, takun mustajabah dakwah, Anda akan menjadi diijabah doanya. Kenapa? Membersihkan perutnya dari barang-barang yang syubhat, apalagi yang haram. Masya Allah, itu terkenal Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketiga itu ya. Yang keempat, beliau wafat di mana itu? Akik, di daerah dekat Madinah. Dibawa ke Masjid Nabawi, dan di saat itu beliau usianya 83 tahun. Dan beliau wafat itu di antara sahabat-sahabat Al-Ashrah Al-Mubasysyarun bil Jannah. Wafat terakhir beliau ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Bakar meninggal duluan, Tolha meninggal duluan, yang lain meninggal duluan, yang 10 itu. Terakhir tuh ya Sa'ad bin Abi Waqqas di usia 83 tahun. Ini menurut kitab Usudul Ghabah. Baik, kita kembali ke sini. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas ketika berada dengan sahabat Nabi di satu lembah di antara lembah Madinah, tiba-tiba datang sekelompok orang musyrikin tampil di hadapan mereka, dan mereka sedang sholat.
Ya, sahabat itu tadi sedang sholat. Akhirnya orang-orang musyrik itu mengingkari, tidak suka terhadap amal sahabat yang sedang sholat, dan mereka mencela, mencaci maki apa yang dilakukan oleh para sahabat. Singkat cerita, orang-orang musyrik itu terus-terusan ingin memerangi sahabat. Akhirnya mulai di sini ada gesekan-gesekan. Padahal saat itu Nabi memerintahkan tong wakang ngalawan. Coba masih dakwah sirriyah. Akhirnya terdesaklah kaum muslimin karena didorong-dorong gitu. Terdesak kaum muslimin saat itu ingin membela diri. Akhirnya fadaraba Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ahadal musyrikin. Maka saat itulah Sa'ad bin Abi Waqqas memukul salah seorang orang-orang musyrik sampai berdarah. Fakana hadza awwala dami uhriqa fil Islam. Jadi darah pertama kali yang dilakukan oleh sahabat itu, orang musyrik itu atas tangan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan menggunakan alat yang mungkin saat itu pakai apa? Mungkin ada tulang, batu dan sebagainya. Yang jelas pertama kali mengalirkan darah di Islam itu beliau Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, tidinya mulai itu kan. Ya wani gitu, wani biasa gitunya. Ai boga lalakon makan cicing heula nya. Tapi kalau sudah di itu kan, dan kalau penjahat biasanya begitu. Dan mereka seperti ini. Dan ini dikuatkan dalam riwayat Imam Al-Hakim. Inna Sa'd bin Abi Waqqas awwalu man ahraqa daman fi sabilillah. Yang mengalirkan darah fisabilillah pertama kali adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis ini ingin menjelaskan kepada kita yang mereka itu sedang sholat di satu lembah, terus seperti itu. Dan ternyata Rasulullah SAW di masa dakwah sirriyah itu beliau bersembunyi-sembunyi dakwahnya juga. Dan ternyata beliau iltizamil buyut muddatan minaz zaman. Jadi selama itu Nabi itu ternyata beliau singgah dengan para sahabat masuk ke salah seorang rumah, yaitu Al-Arqam bin Abil Arqam. Yang kemarin dijelaskan Al-Arqam masuk Islam kan sebelum ini nih. Jadi Nabi dengan kaum muslimin secara khusus untuk menguatkan, untuk mentaujih orang-orang yang masuk Islam dan siap untuk menghadapi orang-orang Quraisy, Nabi dan para sahabat masuk ke Darul Arqam, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, dari suku Al-Makhzumi di daerah Sofa Marwah, Sofa Marwah di sini. Nah, kan dekat di situ, susulumputan. Masuk kabayang kurang 3 tahun nih. 3 tahun harus sembunyi-sembunyi, sholatnya sembunyi-sembunyi, ini juga sembunyi-sembunyi. Wa kanat bima'zilin an ayunil musyrikin wa majalisihim. Di situ juga mereka itu bersembunyi dari pandangan orang-orang musyrik dan majlis-majlis orang musyrik. Lamun belah itu orang urusan ngariung mengkol kali itu. Begitu saja terus-terusan sahabat-sahabat yang kemarin sudah disebutkan masuk Islam. Nah, fattakhadhaha, maka Nabi menjadikan Darul Arqam, maka jadi Darul Arqam akan ada namanya Darul Arqam. Hari ini juga ada pesantren Darul Arqam. Karena rumah Al-Arqam ini menjadi sejarah bahwa di sini ditegakkannya ilmu oleh Nabi kepada para sahabat. Fattakhadhaha, maka Nabi menjadikan Darul Arqam ini markazan lidakwah ilallahi ta'ala, menjadi pusatnya, markaznya dakwah kaum muslimin, walijtimaihi bil muslimina, dan kumpulan kaum muslimin untuk apa? Min ajlil irsyad wa ta'lim. Untuk apa? Untuk memberikan arahan-arahan dan untuk mengajarkan. Berarti Darul Arqam inilah, Masya Allah. Makanya sumber pertama kali yang memang harus kita jadikan pusat awal itu memang dari rumah. Ternyata yang ini oleh Imam Al-Iraqi dalam Alfiyahnya
beliau membuat bait judulnya Ijtima'ul Muslimin fi Daril Arqam. Jadi lebih kuat lagi dengan alfiyahnya Al-Iraqi tentang sirah nabawiyah. Kata beliau, wattakhadan nabiyyu daral arqami lis-sahbi mustakhfina an qaumihimi wa qila kanu yakhrujuna tatra ila syi'abi lis-salati sirra hatta madat salasatun sinina wa azharar rahmanu ba'dud dina. Jadi membuat satu syair 3 bait ingin menjelaskan bahwa Nabi menjadikan Darul Arqam itu untuk lis-sahbi dengan para sahabat, tapi mustakhfina an qaumihim masih sesulumputan. Darul Arqam teh sesulumputan gitu. Aduh kabayang kurangnya saat itu kergenting-gentingna. Dan ada yang mengatakan mereka itu keluar sembunyi-sembunyi ke daerah itu untuk melakukan sholat secara sembunyi-sembunyi yang tadi sudah. Hatta madot hingga berlalu salah satun sinina 3 tahun. Berarti ini 3 tahun dakwah Syria 3 tahun. Wa adhara rahmanu ba'du ad-dina. Dan setelah itu Allah Ar-Rahman memberitahukan kepada Nabi untuk menzohirkan dakwah setelah 3 tahun ini. Ketika nanti turun wa anzir atau turun fasda bima dan sebagainya. Maka selama 3 tahun Nabi berdakwah seperti itu ya dengan para sahabat. Kemudian terakhir beliau mengatakan berlalulah 3 tahun dan dakwah ini senantiasa sirriyah, sendiri-sendiri, dan itu di antara fatrah rentang waktu kaum mukminin saat itu untuk menguatkan al-ukhuwah wat ta'awun. Ukhuwahnya diperkuat, kerjasamanya dikuatkan, tablighur risalah dikuatkan, kemudian wahyu turun temurun dan nanti memberikan kekuatan kepada para sahabat karena sahabat diberikan ayat Quran terus selama 3 tahun. Dan akhirnya ini nanti ya untuk pekan depan, akhirnya awwalu manazala bihadza sadadi wa anzir ashiratakal Robin, surah Asy-Syu'ara ini mulai dakwah jahriyah. Ini insyaallah. Jadi surah Asy-Syu'ara ayat 214, 215, 216 ini perintah dari Allah langsung turun ini ketika turun wa anzir dan beri peringatanlah asyirata al-aqrabin kepada karib kerabatmu yang dekat. Maksudnya nanti akan dakwah ke uwa-uwanya, ke Abu Lahab, ke Abbas, ke yang lain-lainnya, ke bibi-bibinya. Dakwah mulai di situ intimidasi kaum musyrikin saya itu luar biasa. Makanya ini insyaallah nanti kita akan teruskan dakwah jahriyah. Berarti kajian hari ini beres ya tentang dakwah Nabi sirriyah selama 3 tahun pertama. Insyaallah pekan depan kita akan teruskan. Cukup sampai di sini. Beri tanda ya untuk kita kaji lebih lanjut lagi karena nanti akan ada sosok-sosok manusia-manusia apa itu Abu Thalib atau Abu Lahab yang akan merespon bagaimana respon mereka ketika dakwahnya Nabi Muhammad secara jahriyah, secara terang-terangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.